Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan salam ekspor. Kembali lagi di Ekspor Talk, sebuah acara bincang santai tentang ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Nah, hari ini kita temanya cukup spesial karena kita mungkin tema yang paling viral ya di dunia pereksporan, ekspor impor. Nah, tentang kontainer. Jadi ini mungkin AADC lah, ada apa dengan kontainer. Ini menarik karena solusinya mungkin masih dalam pembahasan dan kita kehadiran expert yang sangat spesial. Hari ini kita kehadiran Mas Rifki dari CEO Andalin. Selamat pagi Mas Rifki, apa kabar? Pagi Pak Aris, kabar sehat Pak Aris, gimana kabarnya sendiri? Alhamdulillah. Nah, ini Mas Rifki tadi sudah kami sampaikan, kami perkenalkan Mas Rifki selaku CEO Andalin. Nanti mungkin Mas Rifki bisa menjelaskan apa itu Andalin, tapi mungkin sekilas coba kami sampaikan lagi mengenai acara ini ya. Tadi Mas Rifki, ini acara tiap hari Sabtu, kita memberikan edukasi, memberikan informasi, dan mungkin solusi juga terkait ekspor. Jadi di sini kita kehadiran Mas Rifki dan kita ketahui bersama saat ini isunya mungkin luar biasa. Kontainer itu di mana? Nih ada apa dengan kontainer? Ini kembali lagi flashback lah zamannya SMA ya, mungkin saya ya kuliah ya waktu itu ada film AADC waktu itu cinta ditinggal Rangga wah, ngomongnya pokoknya jahat lah. Ini intinya benar-benar terasa seperti itu. Si eksportirnya sudah dapat deal, sudah tinggal kirim, ketika mau dikirim kapalnya kalau nggak mahal nggak ada. Nah, bayarnya kan hilang juga nih jadinya. Ini benar-benar jahat lah mungkin bahasanya gitu loh Mas Rifki. Nah, ini mungkin Mas Rifki bisa memberikan informasi kenapa ini bisa terjadi dan kira-kira solusinya ada atau enggak. Kalaupun solusinya itu bukan di kita, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan ya mungkin ya seperti itu. Mungkin itu sekilas dari saya, Mas Rifki. Mungkin Mas Rifki bisa memperkenalkan siapa Mas Rifki dan kira-kira apa sih yang kita bicarakan kali ini, solusinya apa, ini ada apa dengan kontainer ini dan apa yang bisa kita lakukan bersama. Monggo Mas Rifki. Ya, makasih banyak nih Pak Haris untuk kesempatannya bisa bergabung nih di Export Talk ya. Jadi perkenalkan saya Rifki, saya CEO dan co-founder dari Andalin. Mungkin sedikit singkat, Andalin adalah digital freight forwarder pertama di Indonesia. Jadi mungkin lebih banyak nanti mengenai Andalin later on kali Pak ya. Ya, siap. Mungkin kita mau bahas sedikit nih, apa sih faktor-faktor yang membuat kita where we are today gitu ya. Ini possible nggak Pak ya, kalau saya share screen Pak ya? Bisa, silakan. Coba ya saya share screen ya. Jadi saya juga sudah siapin sedikit materi nih Pak, supaya gampang nih pemirsa pada dapetin topiknya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sendiri ya, sebenarnya apa aja sih faktor-faktor yang contribute ke sini ya. Itu kita harus melihat sebenarnya dari ground zero-nya nih Pak. Ground zero-nya itu udah ada sebenarnya di tahun 2019, di mana saat itu ya karena Amerika di saat itu di bawah presidensinya Trump ya, itu sudah mulai ada yang namanya US-China Trade War. Nah, itu kan setiap beberapa bulan tuh mereka saling naikin tarif tuh Pak. Nah, jadi itu awal-awal mulainya inilah mulainya supply chain disruption inilah kalau kita bilang gitu Pak ya. Dimana sebelum tarif-tarif itu dinaikin sama Presiden Trump saat itu, banyak nih US importer mulai ngirim barangnya sebelum tarif itu diimplement gitu. Nah, jadi overstocking tuh terjadi, banyak overstocking, overshipping, dan tiba-tiba port-port di US itu pada ngejam tuh, pada nge-backlog saat itu. Nah, di situ tuh mulai the first backlog yang terjadi di US. Dan kalau kita lihat kelangkaan kontainer ini untuk trade routes mana aja ya, rata-rata kan masih trade routes-nya antara US ya, Asia dan US. Walaupun sekarang sudah mulai juga ada dampaknya terhadap Eropa dan Middle East gitu Pak ya. Tapi more on that later on juga gitu ya. Jadi ada beberapa memang contributing factor. Tapi again, mungkin ground zero itu datang di 2019. Nah, begitu udah ada faktor ini terjadi, udah mulai ada backlog. Nah, terjadilah COVID juga kan gitu di Q1 2020 ya kan. Nah, di saat
COVID terjadi kan saat itu banyak yang banyak lockdown ya Pak ya, dan banyak workers pada dirumahkan lah istilahnya gitu ya. Nah ini mereduce port capacity itu turun tuh 10-15%. Yang tadi bisa dibayangin sudah ada backlog karena ngejar-ngejar shipment sebelum tarif, dan sekarang sudah ada backlog lagi nih karena COVID. Nah disinilah mulai congestionnya mulai naik, dan bukan hanya di port, jadi begitu mereka mengirim kontainer sampai ke final destination di US, even kan truck driver ya kan, pengiriman lewat truk di warehouse itu juga kapasiti atau manpower-nya juga berturun, jadi pengiriman baliknya juga berkurang ya kan. Nah ini yang menyebabkan pertama dari segi shortage of, makanya kalau dengar pada di mana semua nih kontainer, pada di US. Nah ini nih kenapa kontainernya lagi pada di US. Jadi begitu ini udah terjadi, ditambah lagi begitu lockdown mulai diangkat ya, itu shipment itu dari segi kita harus melihat dari segi US dulu nih, baru ada dampaknya ke kita dan negara-negara lain. Begitu lockdown diangkat, consumer spending di US tuh naik sangat drastis. Itu kenaikan impor mereka bisa sampai 49%, Pak. Di port mereka sendiri, volumenya itu bisa naik sampai 49%. Itu di bulan Februari Maret 2021 lah ya. Begitu ekonominya sudah mulai berputar. Jadi akhirnya ini yang menyebabkan backlog tadi gitu ya. Tadi mungkin di sana hanya butuh beberapa hari untuk kontainernya diturunkan. Ini sekarang mungkin butuh beberapa minggu, dan semua schedule integrity hancur-hancuran tuh karena itu. Terus kita juga harus melihat faktor kedua nih Pak. Jadi faktor keduanya, pertanyaan tadi, kenapa nih tiba-tiba pada di US pada spending gitu ya, naik nih konsumsinya. Nah, karena ada COVID, jadi federal itu mengeluarkan stimulus package nih Pak sebenarnya. Stimulus package itu lumayan besar, itu sekitar 2,5 triliun dolar. Nah, jadi bagi-bagi duit nih, government US bagi-bagi duit ke rakyatnya, itu endorse-nya bisa sekitar 5.000 ke 6.000 dolar per orang. Jadi bisa imagine tiba-tiba konsumsinya tuh naik di Amerika. Karena konsumsi naik inilah, tadi dari segi trading, US itu dari segi impor tuh naik 20%, tapi dari ekspor tuh menurun 20% juga. Nah ini kan jadi dari segi gap itu ada 40% gitu ya. Tapi importnya itu semua dari China, bagian besar? Rata-rata dari China, betul. Sebagian majority itu dari China memang. US kan terimpact paling besar itu dengan China. Nah jadi karena imbalance ini, even di Q1 2021 di China itu kekurangan kontainer sekitar 500.000 unit Pak. Jadi udah mulai ada backlog nih di Q1 2021 bahwa kontainer dan equipment udah mulai shortage. Kenapa? Karena Amerika sendiri nggak ngirim balik nih, dari setiap 10 kontainer yang masuk ke US hanya 4 nih yang dikirim balik ke belakang. Kenapa? Karena di Amerika tuh kan karena stimulus package tadi yang saya baca-baca juga, saya research juga, masalah di Amerika sekarang juga adalah mereka ekonomi sudah mulai membaik, lowongan kerja pada mulai dibuka, tapi warga-warganya ini karena enak dapat stimulus package ya, untuk unemployed juga dapat, itu jadi malas kerja nih Pak. Nah, jadi produksi mereka juga turun dong, ya kan? Nah ini yang menyebabkan pengiriman mereka juga ngirim ke China juga. Jadi intinya di sana pengangguran dibayar gitu ya? Dibayar, aneh memang, tapi ya gitu Pak, pengangguran sana dibayar gitu ya. Nah jadi untuk setiap ya cuman ada 40% lah kontainer yang balik gitu ya. Dan makanya yang banyak terjadi juga adalah kapal-kapal tuh ya melakukan blank sailing tadi kan, daripada mereka harus menunggu eksportir Amerika untuk memfill their space, mereka ngirim drop kontainer ke sini langsung balik lagi ke China, drop kontainer ke sini langsung balik lagi ke China kapal-kapalnya. Jadi di Amerika tuh kontainernya ya lagi pada di sana semua tuh. Nah, mungkin sedikit gambaran juga, dunia ini kan ada sekitar 25 juta ini ya kapasiti untuk kita mentransport kontainer di dunia itu sekitar 25 juta TEUs lah Pak per tahun ya. Kapasiti total gitu 25 juta TEUs. Nah jadi bisa bayangin nih kalau misalnya semua sekarang majority sekarang lagi pada stuck nih di Amerika gitu ya.
Nah, itu faktor keduanya nih Pak. The stimulus package ini sebenarnya yang salah satu salah satu faktor terbesar juga itu kenapa kontainer semua lagi pada stuck di sana. Terus, nah sekarang. Nah ini yang kemarin nih kelihatannya nih. Jadi kenapa sih memang selama ini disruption itu terjadi karena US China, tapi kenapa sekarang udah pada kena Eropa juga kan gitu. Makanya recently kan kalau kita lihat beberapa minggu ke belakang itu harga-harga kontainer dari Asia ke Eropa atau ke Middle East itu udah mulai naik, atau even sekarang sudah mulai ada kelangkaan kontainer gitu ya. Nah ini dimana kita lagi ribet nih ngurusin tadi, dunia lagi ribet ngurusin chaos-nya antara US dan China. Nah terjadilah Suez Canal blockage, ya kan? Ini kan yang beberapa bulan lalu ya Suez Canal blockage. Nah sebenarnya di kapal Ever Given-nya sendiri itu cuma ada sekitar 20-an ribu kontainer. Cuman yang stuck di situ ada sekitar ratusan kapal gitu kan. Jadi total kontainer yang stuck di situ di Suez Canal karena blockage tadi itu ada sekitar 720.000 kontainer, atau ini 3% dari total world container capacity. Dan saya dengar 2 hari lalu juga ada kejadian stuck lagi kan gitu, ada blockage lagi. Nah jadi ini juga ini salah satu faktor yang menyebabkan schedule integrity-nya terganggu. Jadi dari segi pengiriman untuk koridor Europe juga mulai bergeser gitu ya. Dan ini yang menyebabkan tadi harga tadi sempat juga cerita ngobrol dengan Pak Bit sebentar, harga-harga ke Europe udah mulai naik nih kan gitu. Ya karena ini salah satu faktornya gitu. Nah, mungkin yang terakhir saya sedikit cerita kenapa semua ini sangat mepet terhadap atau sangat constraint terhadap supply chain global gitu ya. Karena kita itu sebagai modern supply chain, kita banyak belajar sebenarnya dengan konsep Kanban ini ya, just in time yang dari Toyota. Nah ini menurut saya fundamental banget terhadap kenapa kita nggak ada mitigation plan untuk hal-hal seperti ini. Ya kan? Jadi karena kita ya rata-rata supply chain profesional siapa sih nggak tahu just in time Pak ya. Semua tahu just in time dan semuanya tahu bahwa inilah yang bisa maximize profit kita gitu kan. Cuman kesalahannya dari mengimplementasi model just in time atau Kanban ini adalah di saat Toyota mengimplementasi just in time itu supplier mereka tuh dekat dengan mereka gitu, bukan cross country. Nah, cuman kita salah persepsi nih waktu kita membuat just in time atau waktu majority of supply chain professionals buat just in time itu juga termasuk cross border shipping kan gitu. Nah, jadi apa yang terjadi? Yang biasanya ini kan kita lihat nih ya Pak, kalau kita lihat dari segi chartnya itu ini kan basically ratio antara inventory ke sales. Nah, dari tahun 90-an itu sebenarnya mulai turun. Di mana it means logistik atau supply chain semakin lama semakin improve, semakin efisien, jadi nggak perlu terlalu banyak inventory yang di-keep untuk supaya bisa berjualan dengan lancar gitu Pak ya. Nah, ratio-nya itu untuk supaya inventory to sales ini kita bilang healthy itu di sekitar 1,2 gitu ya. Nah, cuman karena COVID kemarin dan karena blockage kemarin, sekarang di level 1.0. Ini tapi yang dari US ya, 1.0. Dimana ini berarti sekarang even sooner or later bakal ada shortage nih penjualan di US gitu ya. Dan ini juga again ini disebabkan karena tadi Kanban itu karena itu just in time itu sangat mepet gitu dan selama ini kita terbiasa dengan kondisi logistik yang lancar, itu tidak mengantisipate major disruption. Begitu ada major disruption, goyanglah tuh di ya major ini ya biggest economy di dunia ini kan adalah Amerika ya, goyang di sana dan dampaknya tuh wave-nya itu terkena ke negara-negara lain ya kan. Nah, kenapa nih sekarang dari US China apa urusannya dengan Indonesia kan gitu. Nah, jadi kita harus lihat juga dari kacamata makro Pak ya. Kalau ini mungkin pendapat saya aja, mungkin nanti teman-teman yang di bidang perkapalan juga mungkin bisa confirm ya kalau ada ininya ya, kalau ada the chance. Dari sisi trade,
antara Indonesia dan US, itu kita kira-kira itu sekitar 20 ke 25 billion ekspor dari Indonesia ke US. Sedangkan China ekspor itu ke US itu bisa 450 sampai 550 billion dollars. Nah, otomatis menurut saya Pak ya, otomatis kapal-kapal akan lebih fokus aset mereka untuk serve this bigger market, ya kan, antara US sama China corridor tadi. Jadi makanya since there's already a lot of backlog juga di China, kemungkinan besar nih teman-teman kapal yang ada di perkapalan fokus aset mereka di sana, dan kita juga sekarang juga kena nih dampak dari dampak dari kekurangan kontainer tadi juga gitu. Jadi berasa juga di Indonesia dan negara-negara lain. Nah itu sih Pak mungkin dari segi background-nya kali Pak ya. Nah apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk kita mitigasi gitu ya dari faktor-faktor tadi. Yang pertama kita realize dulu kemungkinan besar. Jadi this condition akan ada dengan kita itu mungkin sampai akhir 2022. Even some predict itu sampai pertengahan 2023. Jadi kita ini masih belum selesai nih, masih jauh sebenarnya perjalanan, which means kita sebagai supply chain professional sudah mulai harus adaptasi dengan cara baru gitu ya. Nggak bisa business as usual seperti pre-COVID level, karena even sekarang pengiriman kayak tadi ya, consumption di US itu lebih tinggi daripada pre-COVID level. Jadi mereka lagi shopping spree lah ya di sana. Nah, jadi since ini kita akan ada dampak yang mungkin sampai 1,5 ke 2 tahun ke depan, kita harus mulai rombak nih menurut saya ya. Harus bukan hanya merombak, tapi juga mulai tidak bisa nih kita pakai kacamata kuda di mana kita menjalani sesuatu seperti dulu. Itu salah satunya pertama. Kedua, yang akan banyak kena impact of course adalah bisnis-bisnis yang mempunyai low profit margin. Kenapa? Karena with this rate spike ya untuk kontainer, otomatis low profit margin businesses atau bisnis-bisnis yang mempunyai gross profit margin yang rendah itu akan sangat sulit untuk bisa compete di global trade gitu ya. Karena ininya udah terus semua dengan biaya kontainer tadi. Dan yang terakhir, dampak yang terakhir yang mungkin juga sangat penting juga adalah kalau kita mempunyai poor planning kayak tadi ya, kalau kita selama ini menjalani supply chain ini sebagai day-to-day operation, tidak melihat inovasi apa segala, of course ini akan ada dampak terhadap efisiensi kita. Jadi increase in cost inefficiency itu akan ada dampak terhadap profit margin eksportir atau pengusaha yang melakukan ekspor. Nah, jadi mungkin beberapa alternatif ya yang sempat kita juga ekspor gitu ya buat klien-klien yang ada di Andalin. Instead of ngirim FCL, mungkin bisa mulai ngirimnya LCL. Dari database Andalin aja yang kita capture data-datanya, itu sebenarnya satu kontainer itu biasanya nggak fully load. Misalnya ada klien yang ngirim satu kontainer, itu rata-rata itu space kontainer itu hanya diutilize sekitar 60-70%. Berarti sebenarnya ada 30% yang volume itu nggak diutilize. In this kind of market itu kan jatuhnya inefficiency yang kita ngomong tadi Pak, inefficiency tadi kan. In this kind of situation atau condition, that inefficiency itu build up dan akan take a toll on the bottom line juga ujung-ujungnya, keuntungan perusahaan juga ujung-ujungnya. Jadi salah satu saran kita adalah mulai nih melihat alternatif mode of transport. Jadi saya juga mau menyampaikan kepada pemirsa, there is no silver bullet untuk condition ini. If anyone comes with a silver bullet, I think itu almost impossible lah menurut saya Pak ya. Yang bisa kita lakukan adalah lebih ke mitigasi terhadap dampaknya kepada bisnis kita. Jadi mungkin bisa menggunakan LCL, mungkin bisa yang tadinya di FCL bisa jadikan loose cargo. Kita juga dari Andalin juga lagi coba ekspor beberapa produk-produk baru untuk bisa cater to the needs of shipment ke US.
atau mungkin bisa ke air freight, itu mungkin salah satu alternatif modes yang bisa dicarilah atau digunakan oleh eksportir. Saya juga beberapa hari lalu coba melakukan quick calculation gitu Pak ya. Ternyata sekarang ngirim pakai LCL bisa jadi sama harganya dengan ngirim FCL. Ya, kalau kita breakdown dari segi cost per CBM-nya menggunakan FCL dan cost per CBM-nya menggunakan LCL, sebenarnya itu sudah 11-12 gitu Pak. Nah, selama ini kan kita mikir LCL pasti mahal gitu, LCL pasti mahal ya kan, karena lebih premium dia gitu kan dari segi harga. Ternyata kalau kita hitung matematiknya itu 11-12 Pak, malah in some cases malah lebih mahal FCL. Jadi itu mungkin selama ini karena kita udah terbiasa tuh ngirim FCL, jadi intinya adalah kita harus step back nih sebagai pengusaha, sebagai supply chain profesional, kita harus step back nih. Apakah our habit selama ini make sense nggak dengan the current condition? Karena matematiknya udah mulai pada berubah semua with this current condition ya. Nah, jadi itu juga salah satu ini kita. Nah yang kedua mungkin sudah mulai masuk ke penggunaan digital atau tech solution. Nah, apakah digital atau tech solution akan men-solve the supply chain atau container space crisis? Honestly speaking, enggak akan. Karena yang bermasalah sekarang adalah kondisi fisiknya sendiri gitu ya. Tapi dengan menggunakan digital dan tech solution, at least perusahaan kita bisa lebih efisien, dan dengan mempunyai efisiensi lebih tinggi ya, kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih added value, dan dari sinilah perusahaan atau eksportir Indonesia bisa lebih kompetitif. Kenapa? In this current condition, every little margin, every little increase in efficiency itu akan sangat menambah potential of survival lah during this crisis. Nah, digital teknologi apa aja sih yang ada sekarang di sana ya? Contoh ada namanya index pricing visibility, ada freight management software, ada digital tracking, ada beberapa platform yang juga sudah mulai masuk ke ranah providing services yang membantu import-export, such as financing-nya, insurance, and so on. Jadi mungkin ini sedikit gambaran gitu Pak ya. Ini yang biasa kita lihat juga di Andalin gitu ya. Kita bisa melihat juga nih kira-kira tren harga itu seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa anticipate much better nih. Tren harga apa nih Mas Rifki? Ini harga kontainer dari Asia ya, dari tempat kita, dari Asia ke Amerika. Ada beberapa, ini bisa dibuka di Freightos. Jadi ini sebenarnya publik. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau misalnya yang lebih detail itu sebenarnya ada, tapi lebih berbahaya gitu ya. Tapi sebagai eksportir nih, kan ini tips aja gitu. Sebagai eksportir, kalau bisa melihat tren harga dan somewhat bisa memberitahu nih kepada potential customer yang ada di US atau di Europe, kan di Europe juga bisa lihat di sini. Menurut saya satisfaction terhadap dari klien eksportir Indonesia itu lebih tinggi karena mereka nggak terkejut nantinya kan gitu. Mereka bisa lebih well communicated, mereka bisa anticipate bahwa minggu depan nih kemungkinan akan naik lagi nih 3% nih harganya. Jadi bersiap-siap aja gitu. Kita kemungkinan juga akan adjust harganya. Jadi komunikasi lah ujung-ujung yang paling penting kan gitu. Nah, dan ini bisa tadi disampaikan terbuka ya. Jadi kita bisa ngomong ke buyer kita, ini loh sebenarnya harganya sekarang. Jadi kalau umpamanya naik kan mereka juga paham gitu ya. Betul. Jadi bukan naik tanpa basis ya kan. Jadi ini indeks ya basically kumpulan harga-harga dari beberapa liner lah. Nah, ini bisa dibuka, nanti saya share kali Pak linknya ya, mungkin bisa di-share nanti. Siap. Saya. Nah, ini dari Freightos, jadi bisa kelihatan. Jadi again ini basically yang index pricing visibility tadi. Terus yang kedua, mungkin sudah bisa mulai menggunakan freight management software gitu ya, di mana ini bisa membuat kegiatan-kegiatan supply chain impor ekspor di perusahaan teman-teman eksportir lebih lebih efisien, bisa minimize error, bisa faster coordination juga gitu ya. Dan ini biasanya freight management software ini ranging ya. Ini biasanya kan per bulan ya mereka bayar subscription gitu ya. Itu tergantung seberapa deep teknologinya. Tapi biasanya tuh harganya sekitar $10.000 ke $250.000 per tahun. Ini saya ngambil global standard aja Pak. Nah terus penggunaan teknologi lainnya adalah memberikan cargo tracking nih, di mana cargo tracking ini bisa di-share juga nanti terhadap klien-klien kan gitu. Kenapa?
Karena kalau kita nggak bisa compete dari segi harga atau harga itu naik, minimal kita bisa increase client satisfaction kan gitu. Jadi again seperti saya bilang, nggak bisa win-win solution semua tuh nggak bisa gitu. There's no silver bullet. Pasti ada trade off. Yang bisa kita buat adalah minimalisir dampaknya terhadap bisnis kita. Nah, jadi menggunakan kargo-kargo tracking tadi untuk mengkomunikasikan ke klien, dan di kacamata klien yang ekspor ke Indonesia nanti bisa kemungkinan besar bisa dibilang lebih canggih nih daripada terhadap vendor-vendor mereka lainnya gitu, dan otomatis bisnis itu bisa tetap jalan walaupun harga freight-nya masih belum kompetitif di saat ini. Jadi mungkin ini sedikit diandalin kali Pak ya, saya sharing Pak ya. Silakan. Ada 3 menit ya. Jadi di Andalin sendiri semua software tadi itu ada dalam platform Andalin. Yang kita masih on progress adalah index pricing tadi itu. Tadi kan lebih ke index pricing harga sekarang. Nah, kita sekarang lagi membuat capability untuk even bisa forecast harga 1 minggu ke 2 minggu ke depan. Jadi bisa dapat gambaran lah buat shipper. Terus di Andalin sendiri itu kita end-to-end solution, bukan hanya ada freight forwarding, tapi ada beberapa service-service lainnya juga seperti insurance, financing juga kita ada kerjasama dengan beberapa instansi untuk melakukan financing. Kita juga ngebantu dari segi supply sourcing atau even membantu bukain pasar untuk mendapat klien-klien baru lewat Alibaba Export Market. Nah, jadi ini semua di dalam satu platform. Mungkin sedikit gambaran aja seperti apa sih platformnya. Nah, jadi masing-masing klien kita punya dashboard. Di dashboard itu mereka bisa manage shipment mereka bisa tracking, dan kita juga punya aplikasi mobile-nya nih. Mungkin kalau saya boleh sedikit share kali Pak ya, gambarannya ya. Nah, jadi ini demo account-nya di Andalin. Jadi klien-klien kita tuh punya dashboard ini, mereka punya to-do list, tahu nih apa yang harus dilakukan, apa yang urgent item, ada notification, terus bisa lihat berapa cost savings-nya kalau ada, storage calculator. Jadi ini semacam widget-widget gitu, Pak. Nah, widget-widget untuk membantu klien-klien kita supaya lebih koordinasinya lebih bagus untuk melakukan pengiriman mereka. Tapi ini untuk FCL atau LCL juga, Mas? Jadi kita ada FCL, ada LCL, ada air cargo juga. Jadi semua mode of transportation. Dan itu ada di dashboard ini juga, bisa ada semua ya? Jadi nanti sebenarnya sebagai klien tuh yang tadinya harus pakai email apa segala tuh tinggal masukkan ke sini, mau kirim apa nih, air atau ocean gitu kan. Nah, tinggal dibuat aja sebenarnya di sini. Terus ya, jadi kalau misalnya kita lihat nih di Andalin yang biasanya kita mungkin pakai ini ya, pakai email gitu ya. Ini mungkin bisa dilihat gambarannya. Nah, di sini bisa langsung ngobrol dengan timnya di Andalin, bisa langsung tracking, harga bisa langsung dilihat di depan gitu ya. Jadi semuanya juga dilakukan lewat platformnya Andalin. Nah, mungkin itu sih Pak, sedikit sharing saya Pak ya untuk first session di sesi talks ini kali Pak ya. Siap. Luar biasa nih Mas Rifki. Tapi sebenarnya tadi bilang tinggal 3 menit, sebenarnya buat Mas Rifki 3 jam aja nanti kita. Tapi kita ada iklan-iklan dulu yang mau lewat nih Mas Rifki. Siap Pak. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk, sebuah podcast tentang ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Nah, Mas Rifki, tadi menarik sekali penjelasan tentang kelangkaan kontainer ini. Jadi kita baru tahu nih ternyata nggak sekompleks harganya naik nih. Jadi nggak tiba-tiba orang mau naikin harga saja. Ternyata ada beberapa faktor, dan ternyata faktor itu nggak bisa kita selesaikan sendiri nih Mas Rifki, bahkan mungkin malah utamanya
kuncinya itu bukan di Indonesia atau bukan di negara, tapi malah di Amerika ya khususnya ya, atau Amerika dan Cina. Atau ternyata nih kalau kita dorong mungkin di Amerika ya, dorong banyak ekspornya atau banyakkan impornya, ternyata balance itu memang perlu antara ekspor dan impor itu memang ternyata harus ada balance. Nah, tetapi ini mungkin yang menariknya Mas Rifki sampaikan bahwa kita harus ada mitigasinya. Jadi minimal kita apa ya, cari risiko yang paling minimal supaya kita bisa jalan terus. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa diskusikan di sini. Tadi solusinya ada, salah satunya kita menggunakan teknologi digital lah. Itu mungkin salah satu utama. Paling enggak kita bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan kita. Karena tadi kan disampaikan ya, harga itu pun sekarang sebenarnya sudah transparan, terbuka. Kita nggak bisa ngecas seumpamanya bayar harganya naik nih sini, pasti ada dasarnya di sini, dan si bayar pun tentu akan paham. Nah, mungkin Mas Rifki kalau terkait mungkin sharing aja nih Mas Rifki. Mungkin Mas Rifki juga tahu Indonesia saat ini surplus. Jadi selama pandemi ini malah kita surplus yang sebelumnya defisit. Nah, saya malah penasaran nih. Ini surplusnya kenapa? Apakah surplusnya ini sekarang kayaknya hanya sementara saja nih? Nanti ketika waktunya puncaknya kontainer benar-benar nggak ada, kita malah nggak bisa ekspor lagi nih. Mungkin ada pendapat nih Mas Rifki mengenai surplus Indonesia nih dulu nih. Iya, mungkin Pak ya, saya juga nggak bisa bilang pakarnya juga Pak ya dari ekonomi ya. Cuman menurut saya surplus kita tuh kan bukan baru-baru aja terjadi, especially post COVID kita tuh mulai kelihatan surplus. Yeah. Ini dampaknya tadi mungkin yang kita lihat bahwa ada kontribusi juga terhadap US-China trade war tadi. Yeah, betul. Dan the fact that kemungkinan besar ya dari segi pengusaha-pengusaha Indonesia most likely kita bisa keep nih balance antara apa namanya membendung kondisi COVID dan juga balance terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi itu juga yang mungkin membuat kita selama ini bisa sangat kompetitif ya. Kalau dibilang apakah kelangkaan kontainer ini mungkin akan ada dampak terhadap surplus tadi, mungkin ada, tapi menurut saya Pak ya, menurut saya itu masih belum terlalu parah banget ya. Ini saya ngambil data statistik dari Andalin sendiri. Di Andalin sendiri untuk yang pengiriman ekspor, especially ke US gitu ya, atau ke Europe sih kita masih lumayan aman. Ke US gitu misalnya, itu dari let's say dari 100% tuh mungkin yang terganggu tuh 20 ke 30% Pak. Nah ini kan dengan harga yang ternyata berkali lipat ini. Betul. Jadi yang terganggu itu 20 ke 30%. Karena sekarang kondisinya adalah even kalau kita punya uang pun belum tentu kita dapat slot di kapal kan gitu. Ya. Ya jadi harga tinggi itu ya sudah sekarang udah dianggap kondisi normal gitu ya, new normal gitu. Cuma saya dapat kondisi dapat space container di kapal enggak. Nah, ini akan jadi alarming kalau misalnya datanya itu shows bahwa dari 60 ke 70% pengiriman itu terganggu. Nah, itu baru mulai alarming, Pak. Itu baru menurut saya ekspor kita mulai terdampak secara signifikan, Pak ya. Jadi sekarang menurut saya masih walaupun sudah karena ini ya kondisi baru, tapi itu masih menurut saya masih dalam tolerable level lah 20-30% tadi. Mas Rifki bilang masih turunnya mungkin baru 30% lah seperti itu. Kalau tapi harganya naiknya betul itu 3-4 kali lipat, Mas Rifki. Iya, jauh Pak. Jadi kalau kita lihat tadi yang di Freight Index saja ya, itu dari awal tahun sampai sekarang tuh udah bisa 3 kali 4 kali lipat itu ya. Iya. Dan ini juga gimana ya kondisinya tuh kita juga harus lihat dari segi penyedia kontainer tadi ya, atau perkapalan ya. The past 10 tahun ya, 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, perusahaan kapal ini nggak pernah untung, Pak. Baru ini mereka untung gitu. Nah, jadi ada otomatis ya ada insentif untuk mereka keep operating at this level kan. Nah, makanya ini yang saya bilang tadi, banyak freight forwarder merasa ini ya kondisi new normal gitu. Jadi akan dan sekarang harga tetap dinaikin, demand juga nggak turun-turun. Jadi dari kacamata si supplier ya, which is kapal di sini, yang ngapain diturunin harganya kan gitu. Oke, gitu. Ternyata seperti itu ya kondisinya. Nah, kalau ini tadi nggak ada masalah. Mungkin untuk
buyer atau mungkin supplier yang sudah existing mungkin nggak ada masalah. Tapi mungkin saya nggak tahu nih benar atau salah. Yang existing tadi yang jalan ini karena dia sudah rutin. Jadi apa ya memang sudah lama melakukan hubungan. Tetapi kalau untuk UKM atau mungkin eksportir baru, menurut saya ini ada kendala nih gitu loh. Benar nggak itu, Mas Rifki? Kalau misalnya pengirimannya langsung nge-booking tadi kayak seperti saya sempat mention Pak, kalau langsung booking satu FCL gitu ya akan sangat sulit Pak ya. Cuman dari data-data atau informasi yang kita punya sekarang di kondisi lapangan, kalau pengiriman LCL itu masih somewhat supply-nya masih ada lah gitu, supply-nya masih stabil. Nah jadi mungkin salah satu juga tadi kan saya sempat mention bahwa ini udah new normal, kita harus adaptasi. Pengiriman yang mungkin untuk produk-produk low margin itu akan sangat terganggu. Jadi mungkin yang tadi mungkin satu eksportir mengirim let's say 20 CBM, di mana 10 CBM itu margin barangnya itu mungkin 10-20%, sisanya 30-40%. Nah ini kedepannya fokus yang 30-40% aja gitu. Nah which means cara kita mengekspor barang juga sudah harus mulai berubah. Maksudnya barang-barang yang kita ekspor tuh harus lebih ke barang-barang yang punya nilai tinggi gitu value, ya. Added value-nya harus ada gitu supaya kita bisa compete. Kalau enggak kita akan sangat sulit kalau kita hanya mengirim barang-barang primary atau derivative produk doang. Nah, sudah bicara barang nih menarik. Kira-kira barang apa nih? Karena tadi kan udah jelas kata kuncinya harus ada added value. Betul. Kalau mungkin Mas Rifki ada data lah seperti yang dikirim melalui Andalin paling enggak di situ. Kira-kira yang masih existing sekarang ini kan berarti kalau tadi bilang kondisi seperti ini bisa sampai 2023, berarti produk itu pun sampai tahun 2023 masih yang bisa dikirim lah, paling nggak aman lah kayak gitu. Kira-kira produk apa nih, Mas Rifki? Menurut saya yang added value tinggi ya, barang-barang yang kita kategorikan sebagai added value itu barang-barang yang memang itu udah barang jadi Pak ya. Jadi bukan hanya raw material atau hanya barang-barang pendukung untuk produksi di negara lain. Ada juga misalnya beberapa adalah food and beverage, frozen food, ya itu mungkin sekilas aja ya, saya nggak punya data exactnya di on top of my mind gitu ya. Nah jadi lebih ke fokus ke barang-barang yang memang barang-barang yang sudah jadi atau barang-barang yang punya gross profit margin tinggi tadi itu Pak. Nah either kita jual harga barangnya stabil dan kita turunin COGS kita, ya kan, atau ya tadi kita mulai mengubah bisnis kita tuh lebih ke provide bukan hanya basic commodity lah menurut saya Pak ya. Oke. Nah terus tadi kalau yang untuk UKM berarti salah satu solusinya LCL ya berarti ya Mas. Betul. Jadi salah satu juga yang saya ngeliat di kondisi itu Pak, banyak sekarang ya perusahaan-perusahaan besar gitu Pak ya, retailer karena mereka nggak mau lagi terlalu depend dengan kapal-kapal, mereka ujung-ujungnya beli kapal sendiri atau charter kapal sendiri dan beli kontainer sendiri. Nah, tapi kan itu nggak mungkin dong untuk UKM kita kan kapal sendiri. Nah jadi di Andalin sini kita lagi coba ekspor nih, gimana kita bisa introduce teknologi untuk menggabungkan multiple LCL, barang-barang LCL tadi, dan mungkin bisa kita loading ke kapal yang lebih besar atau even mungkin bisa ke bulk vessel. Itu project, saya nggak tahu akan berhasil atau tidak, tapi ya di Andalin banyak eksperimen Pak. Kalau berhasil harus berhasil lah. Kita paling nggak ada niat tuh. Iya, hopefully Pak ya. Jadi Andalin tuh nggak punya kapalnya, tetapi mempunyai teknologinya untuk bisa mensinergikan itu mungkin ya bahasanya ya. Betul. Karena kan kalau misalnya masing-masing UKM punya berapa 5 ke 10 CBM gitu pengirimannya. Kalau mereka langsung ke bulk vessel kan itu nggak akan diterima karena minimal tuh misalnya 5.000 CBM untuk mungkin sekali jalan gitu kan. Nah ini gimana nih cara kita punya teknologi untuk mengkonsolidasikan tadi yang barang-barang terpecah tadi. Jadi intinya kalau spiritnya itu semacam gotong royong lah Pak ya. Betul. Supaya dapat space rame-rame nih ngirim ke satu destinasi. Yes, betul. Ini nanti kita coba ekspor. Ya berarti konsolidator yang sekarang mungkin mikirnya kan untuk satu kontainer nih ya, yang seperti kita lakukan sekarang di Indonesia atau pada umumnya ngirim bareng-bareng, ngirim ekspor barengan itu dalam satu kontainer. Berarti kita sekarang meningkatkannya lagi, ngirimnya bukan satu kontainer tapi satu kapal ya, mungkin seperti itu ya Mas Rifki ya. Iya, parcel lah Pak ya, nggak satu. Vessel ya, betul. Jadi parcel kapal gitu ya. Karena memang yang kita lihat rata-rata itu sekarang bulk vessel pun
sudah mulai loading ya LCL, loose cargo. Jadi nggak harus kita tadi seperti saya bilang, mungkin selama ini kita berkacamata kuda, kita selalu melihat pengiriman ada FCL atau the conventional LCL. Padahal sekarang ada beberapa solusi-solusi baru nih yang mulai muncul di market yang bisa kita ekspor sebenarnya. Oke. Ya. Terus tadi kalau umpamanya nih strategi selanjutnya, bisa nggak kita tadi disampaikan Mas Rifki, sepertinya disampaikan Amerika, terus kemudian Eropa, itu yang menjadi kendala utama ya. Nah, belum disampaikan tadi Middle East juga sudah mulai nih. Nah, belum disampaikan negara-negara ASEAN atau Australia atau Pasifik. Di negara-negara tersebut kondisi ini terjadi nggak, Mas Rifki? Dari data yang kita punya, ekspor ke negara-negara intra-Asia sih masih cenderung aman sih, Pak. Tapi harga tetap naik? Harga ada sedikit perubahan, cuman dari segi space space availability itu masih cenderung aman. Kenapa? Mungkin fundamentalnya adalah barangnya bisa lebih gampang atau kontainer bisa lebih gampang dikontrol, karena kan jarak tempuhnya juga dekat. Yang buat backlog itu nggak bisa dikontrol itu kan karena pengiriman udah 40 hari, dia ngantri ke portnya pun juga harus berapa kapal, itu yang buat backlog kan. Oke. Berarti salah satunya di situ ya. Apakah dengan artian ini nih untuk umpamanya UKM lah, untuk yang baru, mungkin belum yang ekspor, kita lagi nyari pasar, bisa nggak ini dianggap strateginya tetap cari buyer-buyer yang Eropa, Amerika dengan kuantitas yang tadi LCL lah, mungkin kapasitasnya dikurangin, tetapi untuk yang kita mau nyoba kontainer, ya kita strateginya kita alihkan ke negara-negara Asia atau Australia, seperti itu ya? Betul Pak. Jadi koridornya mulai diubah juga gitu ya. Memang marginnya mungkin lebih besar di Eropa dan di US, tapi kalau mau kita at least ada business flow ya mungkin intra Asia masih lumayan stabil ya Pak ya. Oke. Siap. Menarik nih, ternyata ribet juga. Salah satunya tadi disampaikan Amerika, ternyata gara-gara pengangguran saja dibayar bisa jadi sampai seperti ini nih, gimana-mana. Tapi itu kalau solusi di Amerika, apakah dengan nanti umpamanya mereka sudah mulai berjalan secara normal, pegawai-pegawainya mereka sudah masuk dan mereka berproduksi lagi, artinya ekspor mereka mungkin berjalan. Nah, apakah itu mereka harus ekspor ke Cina? Karena kan sekarang mungkin trade war-nya itu salah satunya kan mereka nge-ban Cina ya, tanda kutip ya, mereka ekspor ke negara-negara lain. Nah, dengan hal tersebut bisa solusi jadi kendalanya atau mungkin masalah ini bisa berkurang nggak, Mas Rifki? Mungkin jadi ekspor mereka nggak ke Cina juga, tapi ke negara lain gitu. Iya, penting kan ada flow kargo atau flow kontainer yang keluar dari Amerika dulu Pak ya. Jadi rata-rata kalau misalnya balik ke Cina mungkin agak susah menurut saya Pak ya. Jadi yang saya baca-baca itu rata-rata kan ekspor dari US ke China itu kebanyakan agriculture product. Cuman kan tarif yang diimpos oleh China untuk agricultural product US kan naik banget tuh. Itu juga salah satu contributing factor kenapa mereka nggak ngirim balik nih kontainernya balik ke sana kan gitu. Nah jadi ya kita sekarang yang masih wait and see apa sih langkah US berikutnya. Dan kita juga tahu sebenarnya dari segi produksi kontainer juga para perusahaan kontainer di China dan negara-negara lain juga pada meningkatin semua nih produktivitas kontainer mereka. Jadi kita juga mungkin hopefully mereka bisa keep up ya dengan itu dan backlog tadi mungkin bisa somewhat reduce lah Pak ya. Oke. Jadi solusinya ini harus negara ikut campur tangan ya, pemerintah campur tangan. Pemerintah mereka harus turun tangan ya. Iya. Nah, kalau mungkin masukan Mas Rifki bagi tadi pemerintah Amerika mungkin bisa dikasih masukan dari pemerintah Indonesia salah satunya, karena kan Amerika salah satu negara ekspor terbesar kita lah, Indonesia lah kayak gitu. Nah, mereka juga menganggap kita pasar juga. Nah, kalau menurut Mas Rifki, kira-kira solusi yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia seperti apa? Apakah kita ngajak Amerika untuk duduk bareng, untuk mungkin Mas Rifki juga tahu kita ada GSP, diakuin Indonesia jadi ekspor ke Amerika 0%. Nah, apakah kita bisa minta tersebut ke Amerika atau bagaimana nih Mas Rifki? Atau mungkin gini, kendalanya di Indonesia ini kan berarti nggak hanya di Indonesia saja, tetapi mungkin di negara-negara lain termasuk negara ASEAN. Salah satunya Vietnam lah. Nah, Vietnam ini apakah kendalanya juga seperti ini untuk ke Amerika atau bagaimana?
Jadi mungkin kalau masukan saya sedikit Pak ya, nggak harus tentang ke US, tapi ke eksportir in general gitu Pak ya. Since sekarang seperti tadi sempat kita mention, supply chain-nya sangat-sangat constraint, dan ini sangat mengimpact terhadap profit margin buat eksportir. Jadi mungkin ada baiknya juga kalau misalnya ada insentif nih buat eksportir, buat ngebantu mereka survive dulu nih kondisi storm sekarang. Mungkin be it relaxation dari segi pajak, atau mungkin ada program-program untuk subsidi beberapa service untuk melakukan ekspor. Nah, ini akan sangat ngebantu eksportir kita supaya tetap kompetitif. Kenapa? Karena when the dust settle nanti, waktu sudah mulai stabil nanti, yang akan menurut saya yang akan punya advantage adalah negara yang masih saat itu aktif melakukan ekspor. Jadi the last man standing lah. Hopefully kita Indonesia bisa menjadi the last man standing, dan begitu kita menjadi the last man standing, rebound-nya atau mengcapture pasar ekspor tadi bisa lebih baik ketimbang negara-negara lain. Itu mungkin salah satu pemikiran saya Pak. Oke, berarti minimal ada peran pemerintah di sini untuk paling nggak di sisi kita ya, kita bisa melakukan dari sisi kita seperti apa. Intinya juga tadi menariknya di last man standing. Mau nggak mau kita tetap harus ekspor kan berarti ya, itu ya Mas Rifki ya. Walaupun mungkin jumlahnya berkurang, strateginya kita harus sesuaikan, tapi tetap intinya kita harus ekspor. Nah, solusi lain nih, gimana nih? Mungkin tadi mau nambahin juga Pak. Jadi kita harus ensure jangan sampai eksportir kita itu tutup lah ya, karena kan untuk akan eksportir baru akan makan waktu, infrastrukturnya, knowledge, know-how belajarnya juga harus di ada waktu gitu ya. Nah, jadi intinya tadi ya jangan sampai eksportir kita tutup dulu nih Pak. Jadi itu bantuan dari government hopefully ya. Ya. Dan itu kalau dari sisi Andalin seperti apa nih? Ada masukan? Mungkin data, kita bicara data kalau mungkin Andalin ya. Jumlah yang mungkin berkurang, atau mungkin sudah ada semacam komplain ya, atau mungkin masukan. Tadi Andalin kan disampaikan Mas Rifki, Andalin ada juga beberapa service, salah satunya juga ada pembiayaan, kan di situ ya, terus ada yang lain-lain. Nah, mungkin dari sisi pemerintah, nggak tahu Mas Rifki tahu nggak, kita juga ada untuk memberikan dana khusus kalau kita ke negara non-tradisional. Nah, apakah kita mau bisa masuk ke negara-negara tersebut? Nah, itu mungkin apakah ada data-datanya nih dari Andalin? To be honest, saya nggak punya data-data, atau at least yang ada top of my mind, Pak ya. Tapi di Andalin sendiri kita tuh punya tim yang nge-crawling data-data, siapa aja sih 6 bulan kebelakang yang beli dari Indonesia, komoditinya apa, nama perusahaannya apa, emailnya apa, itu kita crawling tuh data-data tersebut sebenarnya. Jadi dan itu data-data publik ya, yang penting kita tahu aja dapatnya dari mana gitu kan. Mungkin yang bisa kita sebagai startup mungkin juga ini consideration buat Andalin juga, yang bisa kita bantu nanti adalah membuka sebuah platform di mana data-data ini bisa kita share juga gitu. Jadi membuka peluang ya bagi eksportir untuk tahu negara mana sih yang lagi butuh komoditi apa, 6 bulan kebelakang transaksinya seperti apa. Nah, ini yang bisa kita bantu dari segi teknologi nantinya Pak. Jadi itu data-data dari eksportir Indonesia atau bayar juga Mas Rifki? Dua-duanya ada Pak. Dua-duanya ada. Enggak semua negara sih ngebuka data mereka. Ada beberapa negara, tapi at least dari situ kita bisa kelihatan nih yang dibutuhkan negara-negara tersebut apa aja, 6 bulan kebelakang mereka beli dari negara-negara mana. Nah, itu kan mungkin data itu bisa kita buat menjadi competitive landscape lah ya, atau competitive advantage buat eksportir kita. Karena again, saya ngelihatnya adalah dari kacamata saya gitu ya. It's not about eksportir Indonesia bersaing dengan eksportir Indonesia, enggak. Ini Indonesia bersaing dengan negara-negara lain untuk come out as winner nih, begitu nanti sudah mulai stabil. Nah, jadi ya gotong royongnya harus bareng-bareng supaya kita bisa menjadi the next powerhouse lah yang melakukan ekspor di Southeast Asia lah setidaknya. Itu sih dari kacamata kita Pak. Jadi saingan kita tuh sebenarnya negara-negara lain ya. Cina kita nggak perlu anggap saingan tuh berarti. Sudah jauh ya. Sudah jauh Pak ya. Kita Southeast Asia dulu Pak. Iya. Nah ini Mas Rifki nggak terasa kita 1 jam sebenarnya kurang. Kondisi ini sudah saat ini memang harus kita hadapi lah. Kalau mungkin bahasanya Mas Rifki tadi, new normal itu ternyata tidak hanya di pandemi saja, tetapi di
dunia perlayaran, pereksporan pun juga ada new normal. Jadi kapan kita menjadi normal lagi? Nah ini kembali lagi di kita, apakah survive-nya bagaimana, mitigasinya seperti apa. Kalau di pandemi atau mungkin COVID kita ada vaksin. Nah mungkin salah satu bentuk vaksin ini apa nih tadi? Salah satu bisa menggunakan platform digital. Paling enggak kita bisa memberikan kepuasan lah bahasanya kepada pelanggan kita, karena sisi harga itu sudah menjadi keterbukaan umum lah, semua sudah tahu harga kontainer naik 4 kali lipat, umpamanya ke US ke 20.000 itu mungkin mau orang tahu, mungkin selisih-selisih beda pelayaran mungkin hanya 19.500, 20.500 itu nggak terlalu signifikan, tetapi bagaimana kita bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan, mereka trust kepada servis kita dalam artian nyampe tepat waktu, terus kemudian utamanya tentunya produknya harus sesuai dengan requirement mereka. Nah ini karena waktunya sudah mau habis nih Mas Rifki, kita ingin ada semacam apa ya final statement dari Mas Rifki, dari Andalin, terutama untuk penyemangat nih. Kembali lagi, penyemangat, kita acara ini memberikan semangat. Tadi sampaikan Mas Rifki supaya eksportir itu jangan tutup dulu sekarang. Kita melihat bahwa potensi ke depan itu masih terbuka luas dan memang sekarang kita harus ekspor. Kita udah nggak ada zamannya lagi main di lokal saja, tetapi kita harus go global. Nah ini kira-kira satu dua kalimat dari Mas Rifki untuk penyemangat kita nih apa nih? Silakan Mas Rifki. Ya, mungkin kalau pandangan saya Pak ya, filosofi saya, di mana ada masalah, di situ ada opportunity Pak. Jadi saya optimis dengan penggunaan teknologi. Jadi kita nggak bisa lagi nih kerja kayak seperti dulu konvensional. Kita harus menggunakan teknologi yang ada tadi seperti tadi freight index apa segala, itu membuat supaya eksportir kita lebih kompetitif. Jadi out of this chaos ya, pasti ada opportunity. It's a matter of where to find it gitu ya, and how badly we want to find it. Nah itu sih. Jadi menurut saya we can survive the storm bareng-bareng, gotong royong, dan eventually once kita survive the storm, kita bisa grow much bigger juga kalau kita menjadi last man standing-nya tadi. Ya, jadi intinya bahwa di mana ada dari chaos, di situ juga ada kesempatan. Kita gimana caranya bisa mengambil kesempatan tersebut. Jadi kalau memang ada pihak lain yang merasa jadi nggak bisa ekspor nih sekarang. Nah ini kesempatannya kita untuk ekspor itu tadi. Kalau mungkin di negara lain. Jadi karena kondisi ini ya Mas Rifki, nanti mungkin tolong dikoreksi kalau ada kesalahan. Mungkin negara lain nggak bisa masuk ke negara tersebut. Ini kita nggak bisa kompetisi di dalam negeri saja, tapi kita kompetisi dengan negara-negara lain. Khususnya umpamanya negara-negara ASEAN lah. Umpamanya Vietnam nggak bisa masuk ke Amerika karena kondisi pelayaran ini kontainer seperti ini. Tetapi bagaimana caranya eksportir Indonesia bisa mengambil peluang yang ditinggalkan oleh eksportir Vietnam tersebut ya, berarti ya Mas Rifki. Salah satunya tentu dengan menggunakan teknologi. Karena dengan teknologi ya kita bisa tahu minimal kita tahu lah tadi disampaikan Rifki ketika kita mau ngirim nyampe kapan, terus harganya bagaimana, kita bisa memberikan judgement atau mungkin basis data kepada buyer kita bahwa harga ini segini, bahkan mungkin tadi kalau di-compare di negara lain pun juga bisa ketahuan nih, harga di negara lain seperti ini, ternyata Indonesia bisa lebih kompetitif, dan yang lebih utama, produk kita memang logistik memang utama, tetapi mungkin yang paling utama itu adalah produk. Kalau produk kita itu sudah bagus, whatever its price, orang bakalan bayar sebetulnya ya. Jadi kita harus buat produk yang benar-benar berkualitas. Nah, nanti kuantitasnya kita memang harus kita jaga supaya bisa kita produksi dengan kualitas yang sama, dan kontinuitasnya harus ada. Jadi gimana kita bisa mengirimkan produk kita yang berkualitas itu dengan jumlah yang sesuai tentunya dengan secara terus-menerus. Walaupun ini tadi kendala kontainer masih terjadi, tetapi kita bisa mengirimkan walaupun dengan kapasitas yang berkurang. Nah, jadi itu mungkin kata kuncinya Mas Rifki, kita harus niatnya kita bisa survive di kondisi seperti ini, kita bisa mencari kesempatan di dalam kesempitan, nah kan seperti itu ya Mas Rifki, dan tentunya tetap bersemangat, tetap yakin bahwa ekspor Indonesia itu bisa berjaya, kita bisa mengalahkan negara-negara lain dan bisa menjadi pemain di dunia global ini. Mungkin itu dari saya, mungkin sekali lagi kata singkat dari Mas Rifki nih, silakan. Ya, kita harus tetap berinovasi, menggunakan teknologi supaya kita tetap bisa compete di global market.
Ya, jadi itu rekan eksportir kerabat desa sekalian, kita harus tetap berinovasi, kita harus tetap berkreasi supaya produk kita bisa compete di pasar global. Nah, kerabat desa, terima kasih sudah mengikuti podcast kami. Terima kasih kepada Mas Rifki sekali lagi memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya kepada saya nih. Jadi saya sudah lebih tahu mengenai kondisi seperti ini dan mungkin bisa memberikan informasi yang lebih detail mengenai solusinya atau minimal mitigasinya seperti apa. Kerabat desa, jangan lupa untuk selalu hadir di Export Talk yang akan hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi live di TV Desa dan tentunya nanti akan diriran di channel saya Export Indonesia. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan salam ekspor.